Yang Maha Bapa ampun dengan pribana sabda retu arakan pada dwata. Sang Yang dasa dara panca dara tri dara dwi dwata eka dwata masang tunggal. Sang Yang tunggal arakan Sang Yang Siwa Sadasiwa Pramasiwa Sesulitan Sisir Betar. Memurni Baduru arakan Guru Ariguru Pramasi Guru Angka Patma Rigobana dengan Saikla Sangat Tuhan Saudara. Ada tu betul daripada ngadak saya kali ke algoritma wangi tak sedar lingan yang pada dwata. Kering dening para leluhur pasar kebaya pragayang bahayang luhur yang kekasar. Om Sang Yang Sabda Dewata Sang Yang Sabda Raja Sang Yang Sabda. Dalam banyak puja. Dan karena itu mudah-mudahan hari ini ada berkah, ada berikan berkah oleh Tuhan, diberikan jalan oleh Tuhan, berikan kemudahan oleh Tuhan agar apa yang kita harapkan benar-benar bisa terjadi. Dan rencana dia nanti malam akan di live di YouTube sama di FB tentang mantra ketebuanan. Yang dekat dengan kita akan mendapatkan rasa kasih sayang, perhatian yang sangat bagus. Sebenarnya poin Semarati ini diberikan pada saat orang menikah. Ya, pada saat menikah ada namanya sesayut Semarati yang bertujuan untuk mengikat hubungan antara suami dan istri agar suami istri terlahir sebuah keluarga yang harmonis bersama anak dan keturunannya, serta mengikat persaudaraan dari dua ayah dan dua ibu yang harus bekerja sama mendoakan sang putra dan putrinya membentuk sebuah rumah tangga. Jadi Semarati itu sebenarnya bukanlah hanya sebatas si anak yang menikah sebagai sepasang mempelai, tetapi Semarati itu adalah sebuah kekuatan yang menyebabkan harmonisasi hubungan antara dua ayah. Ya.
agar bersatu mendoakan anaknya. Dua ibu yang bersatu mendoakan putrinya agar selalu rukun dan damai dalam hidup, mengarungi bahtera hidup. Sebuah kewajiban bagi orang tua kedua belah pihak untuk selalu berdoa agar kedua anaknya bersama menantunya berhasil, sukses dalam segala hal. Karena bagaimanapun dalam hidup kita, orang tua adalah titik bakti menuju Tuhan. Bakti kita menuju Tuhan akan terhubung oleh orang tua. Sebodoh-bodohnya orang tua, tetapi bakti yang keluar dari hatinya, doa yang keluar dari hatinya tak akan terkalahkan oleh anaknya yang maha hebat. Walaupun anaknya adalah orang yang hebat, yang sidi sakti, tapi jika sudah alpa ke guru dan orang tuanya menutup hatinya, menutup pikirannya, menutup jiwanya untuk anaknya, maka sang anak sudah penuh dengan penuh dengan keraguan untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi karena itu, Pointenan saudara ratih sebagai surya chandra, matahari, bulan dan bintang. Matahari menerangi jiwa sang lelaki agar menjadi cerdas, terang jiwanya, ya, dan menjadi pemberani. Dan sang istri dengan kekuatan bulannya menjadi sang istri mampu menerangi kegelapan dan menjadi penyejuk di sebuah rumah tangga. Kelembutan sinar bulan akan membuat semua menjadi sejuk. Dan bulan walaupun tidak bisa mengalahkan matahari, namun dia bisa mengalahkan gelapnya malam. Dan bulan menjadi penerang di saat malam. Artinya perempuan di saat keluarga kegelapan, ya, di saat keluarga kegelapan, perempuanlah yang menjadi penerang di situ. Di saat suami sedang mengalami amarah, maka perempuanlah yang lembut dengan kasihnya yang lembut meredakan amarah sang suami. Di saat keluarga kegelapan, sang istri lah harus tenang menghadapi semuanya. Karena apa? Matahari hebat di siang hari, tapi tak mampu bersinar terang di malam hari. Sehebat-hebatnya lelaki punya kelemahan yang sangat tinggi, yaitu apa? Emosional yang tak terkendali. Dan perempuan, walaupun dia tidak mampu terang di siang hari, namun dia tetap bisa ada di siang hari. Di siang hari, istri menjadi bulan menjadi pendamping. Di malam hari, bulan menunjukkan kemandiriannya. Maka siang dan malam, sang bulan mampu menunjukkan dirinya. Itulah kenapa wanita lebih tegar, lebih kuat, lebih hebat dalam kehidupan kemandiriannya dibanding lelaki. Jika seorang perempuan harus menjamin semuanya, dia siap dengan keringatnya, dengan perjuangannya, tanpa peduli lagi harga dirinya seperti apa, kehormatannya seperti apa. Yang dia tahu adalah, saya harus hidup bersama anak, saya harus hidup bersama keluarga, saya harus mempertahankan hidup saya. Dia hanya tahu, jika dia orang baik, dia hanya tahu harga diri saya saja. Saya hanya mempertahankan harga diri saya sebagai wanita terhormat, tanpa peduli mau kerja apapun. Itulah kehebatan kalau sang bulan sebagai ratih di dalam sebuah rumah tangga. Ketika sang bulan benar-benar menjadi ratih, maka sang ratih inilah yang mampu memberikan solusi dan memberikan penerangan, memberikan kesejukan kepada sang matahari yang panas teriknya luar biasa. Sedangkan suami, ada kalanya dia sejuk di pagi hari, adanya dia hangat semakin siang, dan ada kalanya dia terik panas luar biasa, bahkan membakar semuanya. Begitulah amarah sang suami, bisa semua terbakar oleh amarah sang suami. Dan sang istri sebagai bulan, dia akan memberikan solusi kepada anaknya, mengayomi anaknya, menyejukkan anaknya, dan menyejukkan suaminya. Inilah Pointenan Semara Ratih yang sesungguhnya. Maka orang yang Pointenan Semara Ratih seharusnya jauh lebih baik hubungan keluarganya, jauh lebih harmonis hubungan keluarganya. Dan kekuatan Semara Ratih inilah yang menyebabkan kita mampu memuja kawitan kita dengan baik dan benar.
Karena apa? Kawitan kita ada purse dan perdana. Kawitan kita ada dari keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Dan ketika keluarga lelaki dan keluarga perempuan bersatu, menurunkan egonya, bersatu menurunkan kesombongan dan keangkuhannya, bersatu menurunkan semua harkat martabat dan derajatnya, lalu duduk bersama, berdoa menurut Sang Putra, tentu putra dan putrinya akan menjadi generasi yang hebat. Karena apa? Restu dari orang tua yang mewakili kawitan leluhur menjadi nomor satu bagi sang anak. Dan bila itu tidak didapatkan, maka anak akan penuh kesulitan berhadapan dengan Tuhan. Jadi begitulah Semara Ratih yang sesungguhnya. Namun selama ini sangat jarang diungkap, sangat jarang dijelaskan. Walaupun upacara-upacara dengan wah-wahan dan penuh kemegahan, hingga menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran untuk sebuah pernikahan. Tetapi makna Semara Ratih yang menyatukan dua unsur yang berbeda, menyatukan dua ayah dan ibu yang berbeda, tak pernah diungkapkan dalam sebuah ritual. Akhirnya banyak terjadi. Menyewa istri 3 bulan, 4 bulan sudah pisah. Habis nikah ngabisin 100 juta, 50 juta, baru 6 bulan sudah pisah. Maka istri disewa selama sebanyak 100 juta dalam 6 bulan. Kenapa bisa begitu? Karena konektivitas energi Semara Ratih tidak terjadi. Jadi karena di sini banyak sekali dalam ikatan keluarga, semoga yang sebagai guru hanya bisa berdoa semoga kalian semakin sejahtera, semakin harmonis. Energi Semara Ratih tidak mengenal dia dewasa atau kecil. Ya, walaupun anak-anak boleh diberikan energi Semara Ratih, karena energi Semara Ratih adalah mengikat surya chandra, bulan dan bintang, bulan dan matahari, siwa dan Buddha ke dalam dirinya. Ya, siwa pada dirinya ada kekuatan suci, Buddha pada dirinya ada budi yang suci, yang baik. Jadi apa? Pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang suci itu yang terlahir dari konsep siwa, Buddha, bulan dan matahari, atau surya dan chandra, atau Semara dan Ratih. Semara bukanlah kamu atau sperma. Ya, Semara itu bukanlah kama, bukanlah sperma, tapi Semara itu adalah cinta kasih, energi cinta kasih yang ada pada dalam diri. Kalau Semara yang sperma itu namanya kama, ya. Kama beda dengan Semara. Kalau kama satnya, ya. Kalau kama satnya, ketika orang menyatukan Kama Ratih di dalam dirinya atau Kama Jaya dalam dirinya, maka hidupnya akan penuh dengan nafsu. Inilah yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Ya, kalau kama sampai menyatu dalam tubuhnya, maka nafsunya akan tak terkendali. Dan bila menjadi orang spiritual sudah punya nafsu tak terkendali, maka niscaya harapan untuk benar-benar tercapai rahayu, rajang dan jagat akan jauh. Tapi ketika Semara ada aktif dalam tubuhnya, maka dia akan cinta kasih kepada sesama. Dia akan cinta kasih kepada keluarganya. Dia akan cinta kasih terhadap apa yang dia miliki. Harta titipan Tuhan akan disayangi. Orang-orang yang dititipkan oleh Tuhan akan disayangi. Ingat, pasangan Anda adalah titipan Tuhan. Jika Anda tidak bisa menjaganya, dia akan pergi meninggalkan Anda. Entah dipanggil oleh Tuhan, atau dipanggil orang tuanya, atau bahkan dipanggil orang lain untuk menjadi pengayah dirinya. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika kita diberikan hak untuk menyayangi seseorang dengan penuh cinta kasih, sayangilah dengan penuh jiwa dan raga. Sayangilah dengan penuh kewajiban dan tanggung jawab. Ya. Dan jangan ketika cinta kasih itu hilang dari dalam diri, hampalah hidup. Ya. Hampalah hidup ketika cinta kasih itu hilang dalam diri. Jangan sampai cinta kasih yang ada dalam diri hilang. Oleh apa? Oleh keinginan-keinginan kita, oleh kama, oleh nafsu kita yang tak terkendali. Dan karena itu, pointeran Semara Ratih sangat dibutuhkan untuk sebuah keharmonisan keluarga. Ya, itulah sesungguhnya yang semeton harus pahami, yang semeton harus ketahui bagaimana kita menjadi orang supaya benar-benar bisa berkewajiban menjaga apa yang menjadi kewajiban untuk dijaga. Ya, apa yang menjadi kewajiban untuk dijaga, jagalah dengan baik. Jangan sampai kehilangan. Kalau sudah kehilangan baru berpikir untuk menjaga, Anda sia-sia. Perjuangan Anda akan sia-sia. Mendapatkan yang terbaik dalam hidup sangat kecil kemungkinan dapat 2 kali.
Kadang-kadang Tuhan hanya memberikan satu kali dalam hidup kebaikan penuh keindahan. Lebih banyak cobaan, godaan, rintangan, hambatan yang akan kita ketemukan dalam hidup ini. Karena itu, ketika diberikan hak yang terbaik, maka jagalah. Jangan sampai yang terbaik menjadi hilang dari tangan Anda. Ya, kendalikan ego, kendalikan keaguan, kendalikan keserakahan, agar diri benar-benar menjadi yang terbaik dalam hidup. Istri menjadi terbaik bagi suaminya, suami menjadi terbaik bagi istrinya, anak menjadi permata dalam ayah dan ibunya. Itulah orang Bali yang sejati jika memang diri belajar tentang kandung 4 yang benar. Kandung 4 mendidik Anda cinta kasih, bukan permusuhan, bukan kesaktian. Kenapa begitu? Ketika Anda menyakiti saudara Anda, menyakiti orang-orang di sekitar Anda, napasnya adalah kandung 4 buta putih. Panas tubuhnya adalah kandung 4 buta bang. Sinar matanya adalah banaspati buta kuning. Dingin tubuhnya, air dalam tubuhnya adalah banaspati raja. Ya, dan tubuhnya adalah bumi. Iwija Sakti. Itu adalah kandung 4. Jadi apa? Jika Anda ingin dikasihi oleh kekuatan kandung 4, jika ingin dikasihi oleh saudara 4 kita, Anggapati, Rajapati, Banaspati, Raja, kasih pada diri, bukan mencari kesaktiannya, tapi buat dia senang menjaga orang yang dia ciptakan. Napasmu hangat, tubuhmu, sinar matamu, cairan dalam tubuhmu, seluruh tubuhmu adalah kandung 4. Benar gak? Benar ya? Jika kita ingin menyerang dia, maka kandung 4 itulah menyerang diri sendiri. Kandung 4 tak akan pernah menyerang orang yang kita ingin serang. Justru kandung 4 itulah menyerang kita yang ingin menyerang orang lain. Kau memerintahkanku untuk merusak apa yang kuciptakan. Kau memerintahkan aku untuk menghancurkan apa yang kujaga. Kau memerintahkan aku untuk menghancurkan apa yang kubuat. Maka sesungguhnya orang yang ngaku sakti inilah yang paling jadi bulan-bulanan kandung 4 itu sendiri. Itulah kenapa kandung 4 sesungguhnya ilmu cinta kasih yang benar. Jika Anda bisa berdoa, hai saudaraku, sang catur sanak, rakerai, jagalah keluargaku, jagalah anak istriku, jagalah hartaku, karena kaulah penciptanya, kaulah penjaganya. Maka kandung 4 ini semua akan menjadi senang. Karena apa? Kita memerintahkan dia untuk menjaga apa yang dia buat. Kita memerintahkan dia untuk menjaga apa yang kita inginkan, apa yang dia jaga. Anggapati akan suka menjaga angin, lalu suka menjaga tubuh manusia pada kulit dan jantungnya. Marajapati akan menjaga api, lalu menjaga kehangatan tubuh Anda di hati dan darah daging Anda. Marajapati, Banaspati akan menjaga urat saraf tulang sumsum Anda dan suka menjaga sinar. Lalu apa? Banaspati Raja akan menjaga tulang sumsum dan suka menjaga air. Lalu apa? Bersama saudara-saudaranya yang namanya saudara kandung 4, dia akan menjaga seluruh isi alam. Gua raja terpilih segala batu gigit dijaga oleh Anggapati. Jika kita suruh dia menjaga itu, maka dia akan senang. Ya. Ketika Marajapati kita suruh jagalah setro ganomai catus padu perteluan dumak bagi karangker agar tidak akan rusak tempatmu, maka dia akan senang. Kau menyuruh aku menjaga apa yang menjadi kewajibanku. Di situ baru nyamuk 4 itu akan senang pada diri. Orang yang berani memerintahkan kandung 4 untuk merusak orang, untuk menyakiti orang, dialah sesungguhnya bulan-bulanan. Dan dia belum tentu mau melakukan menyakiti orang, tapi diri disakiti lebih dulu. Fisiknya tidak disakiti, tapi mental moralnya akan dirusak. Lalu apa? Ketika aku, ketika engkau memerintahkan aku untuk merusak apa yang kuciptakan, merusak apa yang kujaga, maka sesungguhnya engkaulah sumber kehancuran ini. Maka pada saat itu apa? Nyamuk 4 ini akan berubah, memasuki jiwa orang yang memerintahkan itu. Lalu orang-orang itu menjadi temperamen kasar, angkuh, sombong, merasa diri begini, merasa diri, padahal dirinya adalah hancur-hancuran. Disitulah kandung 4 akan berbicara. Makanya kalau tiang sering bilang, kalau tiang diganggu oleh gangguan serangan ilmu macam-macam menggunakan gaib, kau menyerang aku dengan saudaraku. Kau menyerang aku dengan saudaraku. Belum tentu saudaraku mau merusak aku. Aku lebih mengerti dengan saudaraku daripada kamu.
Itulah kenapa tiang santai ketika ada orang mengganggu, menyerang ini, karena dia menyerang tiang dengan saudara tiang. Dan tiang, ketika tiang umpama menyerang Mangku, maka tiang juga menyerang Mangku dengan saudaranya Mangku. Ingat, Nyamopat ini satu untuk kita semua. Ya, Nyamopat ini satu untuk kita semua. Ibaratnya, satu contoh, Pak Andi sama Mangku, umpamanya sebagai orang yang bermusuhan, lalu tianglah sebagai Nyamopatnya. Pak Andi dengan niatnya yang sangat negatif memerintahkan tiang untuk menyerang Mangkunya. Mangku ini saudara tiang. Napasnya adalah tiang yang menjaga. Hangat tubuhnya adalah tiang yang menjaga. Sinar matanya tiang yang menjaga. Air dalam tubuhnya tiang yang menjaga. Tubuh dalam terbentuk oleh bumi tiang yang menjaga. Lalu tiang disuruh merusak Mangku. Maka apa? Ketika tiang mau merusak, taruhannya besar. Seluruh rezekimu, seluruh amartyamu, seluruh sari dari pekerjaanmu adalah hakku. Itulah imbalannya. Kenapa orang belajar Kanempat kebanyakan miskin? Karena apa? Dia suka memerintahkan Nyamopat untuk merusak orang lain. Di mana yang dia rusak sesungguhnya dialah yang punya kuasa. Yang pertama itu. Yang kedua, maka apa? Ketika tiang diperintahkan untuk begitu, maka tiang belum tentu menyerang dia. Menyerang yang tiang disuruh. Karena apa? Mangku ini juga maturan yang sama. Dengan doa yang juga sama. Memperlakukan juga sama. Maka apa? Siapa yang suruh merusak orang, maka itulah yang akan dihancurkan olehnya. Lalu apa? Dia masuk dalam jiwanya. Yang masuk dalam angan-angan agar dia muncul seolah-olah dirinya sakti, seolah-olahnya dirinya hebat. Sakti, tapi sesungguhnya sakit. Sakti boleh fisiknya, tapi sakit jiwanya, sakit mentalnya, sakit moralnya, dan sakit ekonominya. Inilah kejahatan orang-orang belajar Kanempat. Sesungguhnya Kanempat itu adalah ilmu cinta kasih yang paling tinggi, dan tidak ada lebih tinggi dari itu. Kenapa? Karena Pancependawa lahir dari Kanempat Subiksa. Ya, Kanempat Subiksa lah melahirkan Pancependawa. Kanempat Subiksa lah yang melahirkan Pancaresi. Dharma Sastra, Dharma Diatmika, Dharma Wiyaka, Dharma Sukra, Dharma Sampurna lahir dari Kanempat. Maka sesungguhnya apa? Kanempat lah yang menata kita, yang menghubungkan kita. Dan ketika misalnya berbalik, Pak Andi berdoa, hai saudaraku, sanakku sang catur ragerai, jaganen sanakku si A, jaganen setrinku si A, jaganin anak putunku si A. Maka tiang dengan senang hati, walaupun kau tak memberikan upah kepadaku, aku akan jaga dia. Karena dia adalah ciptaanku, dia adalah tanggung jawabku. Napasnya adalah tanggung jawabku, badannya adalah tanggung jawabku, air dalam tubuhnya adalah tanggung jawabku, sinar matanya adalah tanggung jawabku. Tak perlu dia diberikan upah, dia akan melakukan tugas. Begitulah Kanempat yang sesungguhnya. Itulah di dalam Kanempat, di dalam Pancaresi, ya. Maka apa? Wiweke jenana diatmika itu menjadi acuan dari seluruh konsep yang ada. Cerdas, logis, rasional, memahami saudara kita. Ya. Lalu apa? Arjuna. Ya, dalam Pancependawa, Dharma Wangsa, Bima, Nakula, Sahadewa dikendalikan oleh Arjuna. Arjuna adalah ilmu cinta kasih. Bagaimana kita mencintai sesama. Dan ini ada di Kanempat Subiksa. Karena ini Kanempat Subiksa, maka berhati-hati bermain-main Kanempat. Jika ingin Nyamopat ini benar-benar setia, pastikan dia menjaga orang-orangnya. Seringlah berdoa untuk orang lain. Seringlah berdoa untuk alam. Ong sanakku sang catur rakarai, angga pati beraja pati banas raja. Dumateng kita ajakan sana kita kabeh. Mepupul kita dengar uri kiwo tenganku. Para dewata, sangyang panca dewata, sangyang panca dan sangyang panca korska, sangyang pancarsi. Tebedun maling madia pada pawek kongrah kita. Dadi kita sakti madurga mesti dimase. Jaganin sanakku, saudara-saudaraku artinya. Jaganin rah daging sanak putunku, keturunan kita. Jaganin yayah ibunku, jaganin setrinku, jaganin nanak putu cicitku. Maka dia dengan senang hati melaksanakannya. Kau memerintahkan aku untuk menjaga saudaraku. Kau memerintahkan aku untuk menjaga tubuh yang kuciptakan. Karena apa? Angin, api, sinar, air, dan bumi inilah pencipta tubuh manusia. Inilah kesesatan besar yang terjadi di ajaran Kanempat kita. Kenapa ajaran Kanempat justru membantai kita dalam persaudaraan? Ya. Itu yang harus dipahami.
saudara, semeton, sareng sami di dalam mendalami ilmu kanda 4, ya, mendalami ilmu dasaksara. Dasaksara juga begitu. Berani kau merusak orang. Jantungnya adalah Iswara, hatinya adalah Brahma, ginjalnya Mahadewa, empedunya adalah Wisnu, dan raganya adalah Siwa. Berani kau merusaknya, kau akan berhadapan dengan Panca Dewata, Dasa Dewata. Karena itulah, jika ingin dikasih oleh para dewa, dikasih oleh para betara, kasihlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Hai Anggapati, ajakkan sana kita sekat 5. Rumah seakan gua raja tapi sekat badigit. Maka dia akan senang menjaga anak, itulah tugas dan tanggung jawabnya. Jika polisi, tugasnya mengamankan manusia, mengamankan wilayah. Jika tentara, berperang untuk melawan musuh. Jika pecalang, mengamankan adatnya. Jika hansip, mengamankan masyarakat. Jadi apa? Jobnya harus benar. Ketika kita minta, kalau kita senang begitu berdoa, dimanapun kita berada, begitu masuk ke Tegal Linggah, ada gunung, hai sanaku Banaspati. Jagakan sana kita pitung dasu pitu. Jaganin gunung Bukit Tarogang Tegal Linggah. Jaganin natar pergalanku. Maka dia dengan senang menjaga itu, tanpa diupah pun dia akan senang melakukan. Disitulah kenapa ada dalam ajaran Kediatmikan, tanpa banten kita belajarkan 4, kita akan disukai dan disenangi oleh saudara 4. Dengan upacara besar kita ingin menomok saudara 4, justru kita jadi bulan-bulanannya. Karena apa? Setelah dia katakan jadi saudara, justru kita disuruh merusak orang yang harus dia jaga. Kita ajak merusak alam yang harus dia jadi tanggung jawabnya. Ya, jika kita memerintahkan angin, yang Bupati akan buat angin bencana, maka Banaspati akan mengancam. Kenapa? Karena angin ini akan merusak gunung Bukit Tarogang Tegal Linggah. Benar ya? Maka apa? Banaspati yang bertanggung jawab atas gunung dan pohon besar akan menghancurkan kita sebagai manusia. Ketika kita minta Banaspati Raja agar membuat air besar untuk menghancurkan, maka Merajapati akan musuh kita. Karena Merajapati adalah unsur air, musuh dari air. Unsur api, musuh dari air. Ketika Merajapati kita bangkitkan untuk merusak orang atau musuh alam, maka Banaspati Raja akan mengancam kita. Karena air bermusuhan dengan api. Begitu orang belajar K4. Kenapa orang belajar K4 90% orangnya menjadi kacau? Karena apa? Setelah dia sakti, permainannya sudah dimulai. Begitu dia bisa K4, dia mulai lakukan permainan. Permainan orang-orang, permainan pada alam yang justru untuk merusak alam, bukan menciptakan kedamaian. Bayu geni tejo apa seperti patuh hingkup. Panca deti Anggapati, Merajapati, Banaspati, Rajapati hingkup. Seharusnya kita membuat rukun damai alam itu, membuat rukun damai saudara 4 kita, membuat rukun damai antar manusia. Malah kita belajar K4 merusak dan menghancurkan. Inilah problem besar, semeton. Ya, sehingga sastra kencana karena di sini basicnya K4. Gunakanlah, belajarlah K4 dengan baik dan benar. Jangan belajar K4 atas dasar kutip salin sadur yang tidak paham artinya. Ingat, K4 sesungguhnya adalah ilmu cinta kasih yang paling tinggi. Ya. Di K4 subiksa, ipodgala, ikroda, isari, isrot, mahunulasi. Podgala, sucikanlah diri dengan baik dan benar agar bisa mengendalikan emosi dalam diri kroda. Lalu bangkitkan rasa cinta dan kasih sayang penuh dengan ketenangan. Nah, ini cinta kasih sayang inilah isari namanya. Dengan ketenangan ini namanya israt. Bangkitkan ketenangan dengan penuh cinta kasih agar bisa mengendalikan emosi dalam diri. Lalu belajarlah kesucian. Di K4 sari itu, lalu di Pancalsi juga sama. Ya, Pancalsi, wiweka jenana, gunakan kecerdasanmu agar kau bisa mengenali apapun yang ada di sekitarmu. Itu juga ilmu cinta kasih. Di Panca Penawa, Arjuna adalah ilmu cinta kasih tertinggi. Dan disinilah pertemuan Wang Panca Tirta Mahasiswa Hung Tirta Sanjiwani Hangawe Suci Normala Raga Sara Sukma Sara Hung Tirta Kamandalu Kangsang Larugena Papa Betaka Hamunakan Upas Mani Wesya Mani Ring Raga Sara Hung Tirta
Kundal ini menadiang sinar asring bayu pramana hang lepas akan ala sengkalan yang usara wang undarkan detia masar berge wisesa hanyang kali hang rusak ang rebeda yang usara oh amhong terka mahamata haukat dasa mala sebal kandal putal atu kangawe suci ner mala raga sarira oh amhong terka pawitra kanangun sampurna ni mereka omhong sang bantang ang ing om pratama sudah dwitiya sudah titiya sudah caturya pancami sudah waya sutat asuswaka. Usapkan di tangannya, nggih. Usapkan di tangannya. Diusap di tangannya nih. Ambil juga kelilingnya. Mungkin Pak langgang sampun. Wah karena urip waras dirko isa manusana. Surup akna kawisa saling yang raja dewata sering raga saran manusana. Yang raja dewata amargan tribana sabda ka alukan para dewata sumber kisah orang hidup cerita sumber kami sukma. Yang raja dewata amargan tarbana sabda dal alukan pebili to jo apa pertiwi sumber kisah orang nabi curhat hati masar. Saran mansar kromaksa dengan yang raja dewata sukman mansar kromaksa dengan yang raja dewata. Mau isesa dari sauji ring saran masar. Manusana pengawakan yang raja dewata yang raja dewata amurtiakan yang numadi ring sare ong yang numadi nunggal sare wakanong mansar pangrumak sejiwa pangrumak sesar paku langgang sampun anglarkan dharma agama dharma sastra dharma utsal musa yang kesukaan yang urip mansar om siwo sampurna nama swaka. Dunang berkawitan paling mudah seriap. Itulah menandakan bahwa Batar Kawitan itu sangat kasih kepada diri. Tak ada kekuatan roh yang lebih kasih dari leluhur. Niki jerumangku badan budak. Jerung dia asik gigal jerung dia. Om Sang Yang Pramukawi pengawakan sira Batar Kawitan maangga sira ratu pasegelga rah daging pertisentanan sira madia pada maangga jan bangul batara mamintu warung graha ring Sang Yang Pramukawi memurti Batar Kawitan anu laken yang raja dewata sumber tunggal ring sarira yang raja dewata amurkan tribana sabta loko alkan para dewata sumber besar alur itu cernak ing fokus tunggal ring sukma yang raja dewati amurkan atar buana sabta dal alkan bagni tujuh apa putih sumber besar alur nabi cernak ing sarira sarian mamsara paning yang raja dewati sukma mamsara paning yang raja dewata mau isesa dari sauji ring sarang santa manusanta angalkan yang raja dewati amurkan yang numadi ring sarira oh yang numadi tunggal sarira wahana manusanta pangrumah jiwa pengrumak sesat dikukuh pakuh langgang sampunan dan kutaman dening saru satu dan kutaman dening saru senjata tanpa pah dening sarude apa manusanda kerumaksa dening Batar Kawitan pangawak dening yang raja dewata anglarkan dharma sesana jan bangul batara om siwa sada siwa prama siwa sampurna ya nama. Mampu nih, mampu desa. Tangkas konyol. Oh, Sang Yang Pramukawi pengawakan sira Batar Kawitan. Maangga sira Gusti Arya tangkas kalian.
Rah daging partai santanan sira ring Mario pada maangge jan banggul batara maminta sik warung graha ring sira batara. Anugerah manusandra pangrumaksa jiwa pangrumaksa sada dan kukuh pakuh langgang sampurna anglarkan dharma sesana. Apan manusandra pindah ke jan banggul batara. Wahana sinaran tuntunan manusandra surup akena kawisesan yang sangyang pramakawi pengawakaning batar kawitan maangge yang raja dewati sumur ring saran manusandra yang raja dewata amurkan pribana sabda luto algan para dewata sumur ring saran aluri dap jenak yang kusun ngareng sukma yang raja dewati amurkan antar bana sabda tala sumur ring saran aluri nabi jenak hati luar saran manusandra paling yang raja dewata saran manusandra paling yang raja dewati sukman manusandra paling yang raja dewata mawi sesa dari sauji ring sarana sada manusanda anu ngalken yang raja dewati amurtiakan yang numadi ring sada yang numadi nunggal sarana wa kanu marsab sidi manis sidi ngucap sidi gawe sidi karya pinaka tetapakan ing dewata jan banggul batara ring madi pada sere batara siwa ratu dalam batara siwa ratu gede dalam batara siwa ratu ayu pada mawisesa sere ring madi pada iki tetapakan sira batara maminta sekwan graha Brahma Saraswati Dewi amurtikan sarwa sastra sarwa najah ring raga salan mansada anyu supakan sarwa kepeladnyanan ring manusandra wa anu sidi mandi sidi ngucap sidi gawe sidi kesidian dening para dewata sidi rastu tak asus suara ternyata jurunya ngiring lagi ya bukan hanya mangku biasa nih jurunya ini ngiring dalam nih ya tapi ayahnya di Purwodesa ya dalamnya duluan datang hampir tiap dan lunas ya ternyata beliau duluan ya Niki terus Pulasari kawasan Pulasari Niki Gede sudah ada putra nih. Niki yang paling bersih ya kan paling bersih nih ternyata rambut tukang tutur kan Kepotan tegang Pulasari pilih atas Pulasari dalam tarkan ini sang yang pramakawi pengawakan sera ratu dalam tarkan Pulasari rada kimper di santangan sira ring madio pada paminta sekwan graha ring sira batara anugerah manusia pangrumaksa jiwa pangrumaksa sadku bakut langgeng sampurna surup akan pangrumaksa yang raja dewati penaku pangrumaksa jiwa permanan manusanta yang raja dewati amurkan tribana sabta luka alun para dewata surup kisah alun hidap coba dengan ring sukma yang raja dewati amurkan antar bana sabta talun alun baik ini tujuh apa pri surup kisah alun nabi curhat ing sarida saran mansara kerumaksa dan yang raja dewati sukman mansara kerumaksa dan yang jada dewata mawi sesa dari sauji ring sarana sada manusanta anulkan yang raja dewati amurtiakan yang numadi ring sarana yang numadi nunggal sarida mawi sesa suruh sering saran mansara yang sera anglarkan kawiwe ke cenana diat mika ring suniro ke wakana mansara wiwe ke cenana sidi mandi sidi ngucap sidi gawe sidi karya sidi kesediaan dening para dewata yang sera angatwakan sarwa ala ring raga saran mansara bancut akna sekoeng alaning sada bancut akna sekoeng laruna papu taka upadrawa raga saran sada yang sira angatwakan malaning sarida sudah akna daso mala sebel kandal putak latuk raga saran sada dari ning suci nermala jabu jero raga saran manusanta tanhana laruna papu taka upadrawa tanhana daso mala sebel kandal putak latuk ring raga saran mansanta apan sira yang raja dewata yang raja dari marama angga sudah bumi sudah pertiwi sudah klesa sudah raga dari ning suci nermala Siwa, Sada Siwa, Prama Siwa, Sampurna yang nama. Niki banyak penyakit dari kelahiran ya. Benar niki ya banyak penyakit ya. Banyak sekali penyakitnya dari kelahiran gitu. Ya. Niki semuanya ke bayu lagi nak. Makanya disuruh nyabut dulu. Kalau ada kotoran dicabut katanya diluka. Kalau ada yang biasa nika sakit dicabut dan nika tidak cukup karena ada utang yang harus dibayar agar bisa melepaskan
Bapak nika dari penyakit-penyakit yang dalam diri. Ya. Jadi orang sakit beda, orang ngiring beda. Orang tapakan beda, orang biasa beda. Tidak boleh disamakan. Karena setiap orang ada yang menguasai, ada yang menjaganya. Berarti nika sakitnya hilang ya. Nika sakitnya kelahiran yang bawa. Penonton nyanang terus menyalahkan si A, si B menyakiti. Nika bawaan dari penyakit. Bawaan dari kelahiran. Jadi nika yang diperlukan adalah sudah sarira, sudah klise, sudah sarira. Penyakit-penyakit dalam tubuh harus disudah. Kotor yang kotor dari sini. Ya. Kalau orang memang tidak mau penyakit apa-apa, tidak akan ada apa. Tapi kalau orang banyak penyakit, dia akan ketahuan. Ya, seperti tadi ya. Jadi seperti ini kan. Jerunya juga si ang ngiring. Mungkin setelah muitan belajar benar niku ngiring karena niku milik leluhur. Ngiring dalam, ngiring Ratu Ayu, ngiring Ratu Gede sebenarnya. Jero niku sebanyak tapakan Ratu Ayu, Ratu Gede sebenarnya. Ada niku? Oh, tangge. Tadi yang datang pun niku yang bersiap-siap jero lagi kerauhan gitu, ya. Karena senang beliau. Iya. Awalnya gitu. Nggih. Yang biasa gini tepuk gitu ya. Dua ayu nggih. Nah, niku udah makan nirung lukap ning. Ya, nggih, yang mantra gitu. Ya. Itu real gitu ya. Jadi bagusan nih ngiring Ratu Ayu, Ratu Gede, biar ning salah hancur nih. Karena ibu super power. Dia super power nih ke. Ratu Gede, Ratu Ayu super power. Jika tidak bisa mengendalikan, bagaikan kita mau mendorong. Kalau kita mau mendorong kereta api, tidak akan bisa. Tapi kalau bisa nyupir kereta api, sekian gerbong akan bisa dilewatkan. Jadi membawa kereta api tidak bisa dengan mendorong, tidak bisa dengan menarik, harus kita bisa menarik. Kalau bisa menarik kereta api, puluhan gerbong bisa kita bawa. Tapi kalau ingin mendorong atau menarik kereta api, tidak akan bisa. Itulah kehebatan Ratu Ayu, Ratu Gede. Jangan coba-coba main-main dengan kekuatan beliau. Tapi pastikan harus cerdas ngiringan nikah, ya. Kalau tidak itu hancur nanti hidupnya. Kasihan nanti. Ngiringan betar hancur-hancuran. Ya. Iya, makin gitu. Itu yang berarti belum balik ini. Oh, kan malih lah benar. Nih, sampun. Ya, ada jero ada masalah. Jero dados dasaran, dados tapakan, bukan dasaran, dados jangan bangun, tidak ada masalah. Jadi tinggal dalami pekerjaan, dalami fungsi tugas diri, dalami pengetahuan yang baik dan benar agar bisa memberikan bukti atas fungsi diri. Itu aja yang penting. Ternyata masalah jurunya. Sakit tidak ada dari hukum leluhur walaupun tidak membayu. Karena ternyata ngaku hukuman ke dalam diri. Niki kawitan pasek kubayan. Oh, sang yang pramekawi pengawakan sira bater kawitan. Mangga sira ratu pasek kubayan. Rada ki ngeperti sentanan sira mah dia pada momento sik wanugraha ring sira batara. Wanugraha urip waras dirgaya sama manusandra. Wae kana panglumaksa jiwa panglumaksa saran manusandra. Murtiakan kawisesaning yang Raja Dewata sumrut nunggal ring sadra. Yang Raja Dewata amurkan tribana sabda luka alurkan para Dewata mawisesa sumrut ring saran manusandra. Alur hidup jona kempe prepo pusuh nunggal ring sukma. Yang Raja Dewata amurkan antar buana sabda alurkan bagni jo apah pertiwi. Sumrut ring saran ring nabi jebrak hati nunggal sadra. Saran manusandra kerumaksa dereng yang Raja Dewati sukman manusandra kerumaksa dereng yang Raja Dewata mawisesa dari sauji ring saran manusandra. Sira pengawakan yang Raja Dewati sumrup nunggal ring saran manusandra. Anunggalkeun yang Raja yang numadi pengawakan yang api turun sumrup ring raga saran manusandra. Wae kana manusandra pangrumaksa jiwa pangrumaksa sar dikukuh bakuh langgang sampuna. Tan ketaman dening alur paksaning jagat tan ketaman dening alur sengkalaning sadar. Ong yang Raja Dewati. Manusanta yang madia pada meminta warung geraha ring sira batara. Murtiakan kawisesaning sangyang tiga murti sakti sumber tunggal ring raga sarana sarana. Apan manusandra tan anglarkan dharma sastra dharma agama ring madia pada. Sira anugraha ring manusanta kabrabahan manusanta sudah akne raga saran manusanta. Apan pamurtianing sangyang tiga murti sakti memeda lara memeda sarira ring tengahing natar pemansara. Gelar akne pematu agung pikap agung pengasih agung ring raga saran mansara. Ong yang Raja Dewata amurtian pribana satalga alkan para Dewata. Mawisesa sangyang surya anu lekan surya chandra wintanggana memurti ring
manusanda mawisesa sangyang semara ring sukman manusanda yang raja doati amurikan antar rebana sabta tala anungalkan bayi benih tejo apa pertiwi mawisesa sangyang candra sumber ring saran sara pakawaning sangyang ratih amurtiakan pribana sabta loko anungalkan sangyang Semar Jaya, Sangyang Semar Guna, Sangyang Semar Tantra, Sangyang Semar Te, Sangyang Semar Lulut, Sangyang Semar Gamo, Nunggal Ring Sangyang Chandra, Memurti Sangyang Chandra, Pengawaring Sangyang Rate, Sumber Ring Sawa Alun Nabi Cuma Hading Ular Sarada, yang Raja Dewata, Amurikan Pribana, Sabta Loko, Alukan Para Dewata, Mawisesa Sangyang Dasa dari Panjara dari Dewata Dwi Dewata Satu Hal Sangyang Tuhan Kan Siwa Sara Siwa Pramasiwa, Susman Ngalwesa Sangyang Chandra, Sangyang Chandra, Memurti Sangyang Chandra, Amurikan Surya Chandra Bintangana, Alukan Sangyang Semar Jaya, Sangyang Semar Guna, Sangyang Semar Tantra, Sangyang Semar Lulut, Sangyang Semar Gama, Sangyang Semar Te Ring Raga Sara Sara, Sumber Salah Orang Indap Cuma Ring Semua, Nunggal Ring Semua, Sukman Mansar Paning Sangyang Semar Raga Sara Sara Paning Sangyate, Mawisesa dari Sauji Ring Salam Sara, Manusanda Anukan Sangyang Semar Te Ring Salam Sara, Anglarkan Guna Paru Guna Pase, Amatukan Rah Daging Sanak Putun Keluarga Manusanda, Amatukan Yaya Ibun Manusanda, Amatukan Rakerai Manusanda, Amatukan Laki Rabi Manusanda, Amatukan Nanda Cucut Cicit Manusanda, Teke Patu Ingkup Ase Olas Ase Terus Ase Ngerima dia pada Tanahana Anjing Kali Tanah Agusak Arabede, Tanahana Mamilare Memeder Ring Salam Sara, Om Siwa Sada Siwa Prabu Siwa Sampurna ya namanya. Lagi yang banyak konflik ya. Jangan belajar aneh-aneh biar tidak tambah konflik. Tunjukkan cinta dan kasih sayang agar dikasihi. Semoga saudara mengasihi, semoga ayah ibu mengasihi, semoga kakak adik mengasihi, semoga istri mengasihi, semoga anak-anak mengasihi. Itulah harus ditanamkan agar kasih sayang juga dalam mengisi suara sebagai bayi sabda memberikan yang terbaik kepada diri. Menjadi bayi suci mampu berbuat yang baik, menjadi sabda sidik mampu berbicara yang baik, menjadi tidak mandi mampu berpikir yang baik. Maka berbicara, berbuat, dan berpikir yang baik itu bisa lebih utama dari yang baik. Itu yang bisa menyelamatkan diri, itu yang bisa menyelamatkan keluarga. Okay? Karena selain konflik yang lain tidak ada. Yang ada adalah konflik internal yang dibuat oleh sendiri, yang dibuat oleh keluarga sendiri. Karena apa? Suka mendengar pengaruh dari luar. Ucapan saudara tidak didengarkan, tapi ucapan orang lain di bawah pula. Itulah yang dibuat konflik keluarga. Benar begitu ya? Mungkin itu setelah niki keluarga aura diri yang positif membuat keluarga saudara-saudara yang tadinya membenci menjadi lebih senang, yang tadinya membenci paling tidak dia mulai diam, tidak lagi membuat fitnah-fitnah, tidak lagi menjatuhkan, tidak lagi menjelek-jelekan, dan seringlah berdoa kepada leluhur berkali-kali yang lunas pematuh politik nasib mandat yang hukum. Hentikan permusuhan, hentikan konflik, hentikan persengketaan di dalam keluarga, dan pastikan itu akan terjadi. Kalau itu terjadi akan kembali rukun. Tak ada kekuatan yang lebih hebat dari Tuhan. Tak ada kekuatan yang lebih hebat dari leluhur untuk merukunkan dan mendamaikan keluarga. Oke? Bisa paham ya? Biasa itu terjadi. Iya. Kalau penyakitnya lagi sebenarnya tidak ada, tidak terlalu berat. Kalau ragu sakit untuk kanan belakang. Om Aji Sastra Saraswati Dawanan Sastra Aji Sara Kuesan Sastra. Niat ingsun anyu supakan saru sastra saru rajak ring raga sarang sana. Pangrekaning cakralingga wana padma mandi saran man sana. Mawisesa sayang dasak saru angke padma lingga wana ring sana. Ong sang nama ong bang ong tanam ong tanam ong ing nama ong nama ong manam ong sin nama ong manam ong yang nama. Ong ang ong mang sang bang tang ing nama sing wang yang sarwa sastra nunggal sarida. Bisnisnya hancur oleh tekanan politik ini. Apalagi bisnis hebat sebenarnya. Konflik yang membuat diri dan banyak kegagalan terjadi. Bahkan ibunya dan ibu bahkan ibu istri kan mudah akan terjadi.
pekerjaan. Silakan bekerja, boleh sendiri, boleh bersama istri. Pemerintahan nanti kerja sendiri bisa, bersama istri bagus. Setiap cita-cita selalu menjamakan dari kami. Dan jangan mengeluh ketika istri tidak ada. Kirain agak liu. Tanggung jawab satu. Oh, kemo ya? Sakitnya apa kemonya? Betul betul. Tangan sebagai kekuatan Panca Geni, Panca Brahma, Panca Tirta, Panca Amarta. Tangan kiri dan tangan kanan dan mengaktifasi Bayu Sabdidak dalam diri. Niki bisa bersama-sama dengarkan doanya dan tangannya seperti niki. Ya. Tangannya seperti niki. Kalau tiang yang megang, ya dibuka dia. Kalau tiang tidak megang, pada niki. Niki adalah bentuk dari Trisula. Ya, contohnya begini. Ya. Ini adalah Trisula. Ini namanya Brahma Murti menciptakan Bayu Suci. Ini namanya Wisnu Murti menciptakan Sabda Siddhi. Ketika ketemu namanya Siwa Murti menciptakan Idap Mani. Ya, tangannya begini, ini bentuk dari Trisula. Lalu posisikan tangannya begini di depan lulu hati. Ya. Setelah nikah, dengarkan doa tiang. Akan reaksi kepada diri, apalagi sudah yang mewitan-mewitan. Konsentrasikan diri, fokuskan diri. Dia akan melakukan doa. Om Agiram Mastu Ong Ang Ung Mang Brahma Wisne Suara Sumber Nunggal Ring Raga Sarianing Manusada Brahma Saraswati Dewi Sumber Ring Sari Aluring Hati Andro Sering Radading
Watering tangan dengan dari Brahma Murti ring dada dari besu Ong Ang Nama Ong Wisnu Sri Dewi Sumber ring sar alring ampru anus ring tulang sumsum. Watering tangan kio dari Wisnu Murti ring cangkem dari sabda Sri Ong Tung Nama Ong Iswara Uma Dewi Sumber sar alring papuso anus ring pan ring sar. Watering arjuna dari dekmani ring sari dari suara Ong Mang Nama Ong Ang Ong Mang Brahma Saraswati Wisnu Sendiri Iswara Uma Dewi Mawisesa ring raga sari aning man sar. Brahma Saraswati Dewi ring hati ang leko bayu suci. Wisnu Sri Dewi ring ampru angka sabda Sri. Iswara Uma Dewi ring papuso ang leko ida padi. Ong bayunda bayu suci sabdanta sabda Sri idapta idat mani. Ong Ang Ong Mang Ang Ah Nama. Diturunkan tangannya. Dampaknya nanti. Kemarin beberapa hari yang sudah sampaikan. Setelah muintan tak perlu doa, hanya cukup keyakinan. Tangan kanan akan otomatis mengeluarkan energi panas, tangan kiri akan mengeluarkan energi dingin. Panas dan dingin ini akan berfungsi untuk melakukan proses-proses dalam diri. Baik itu proses peleburan, proses melukat, proses ngeseng, proses pengobatan dan apapun itu. Ini yang tangan kanan adalah Panco Brahma Giri Murti, yang tangan kiri adalah Panco Tirta saat seorang jadi rohaniawan. Tangan kanan akan menjadi Panco Brahma, tangan kiri akan menjadi Panco Amarta ketika saat diri menjadi belajar keadiatmikan. Maka Panco Brahma, Panco Tirta, Panco Amarta itulah yang terjadi pada diri. Inilah Sang Bang Tang Ang Ing Yang Nang Mang Sing Wang. Ini untuk kekuatan siwa angga. Sabata ai ia nama siwa. Inilah kekuatan Buddha angga. Seorang pemangku ya yang masih duduk di tanah, maka di tangannya adalah Sabata ai nama siwa ia. Seorang yang sudah siwa angga, badannya menjadi lebih suci, berubah Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Yang Nang Mang Sing Wang Yang. Ya, itulah perbedaannya. Di Bali, di dalam Hindu hanya ada dua sumber keilmuan, hanya ada dua sumber kekuatan, yaitu kekuatan bumi namanya Butaya, kekuatan langit namanya Dewaya. Kekuatan bumi namanya Durgaya, kekuatan langit namanya Siwaya. Pertemuan Siwa dan Durga ini disebut dengan ajaran Siwa Durga. Ini harus dipahami. Ya. Jadi pastikan tangan ini bisa melihat. Kalau diri dia bisa merasakan karena power energi berbeda dengan orang lain, tidak punya sensitif di saraf olfaktorinya, maka sentuhlah orang lain. Niatkan pikiran panas, tangan kanan akan keluar. Niatkan pikiran panas, lalu tempelkan di punggung orang. Mana tangan ini akan mengeluarkan panas? Kalau diri tidak bisa merasakan, cukup ditaruh aja di punggung orang. Maka konsentrasikan energi panas, lalu suruh orang merasakannya. Lalu pikirkan energi dingin, suruh orang merasakannya. Karena diri tidak bisa merasakan. Tidak semua orang bisa merasakan itu. Karena apa? Tergantung. Jika saraf olfaktorinya terkunci, maka sensitifnya akan hilang. Jika saraf olfaktorinya terbuka, maka sensitifnya akan tinggi. Semakin tinggi kontak dengan mata, bisa melihat gaib. Semakin tinggi kontak dengan telinga, bisa mendengar gaib. Semakin tinggi kontak dengan tenggorokannya, bisa komunikasi gaib. Itulah rahasia orang spiritual. Jadi jangan berpacu untuk ingin bersaing dalam spiritual. Ingin seperti si A, ingin seperti si B. Karena manusia sesungguhnya sudah sempurna diciptakan oleh Tuhan. Yang harus ditemukan hanya rasa cinta kasih kita pada sesama, agar Nyamupat menjadi senang karena kita menyuruh Nyamupat itu menjaga orang-orang yang harus dia jaga. Ya, dengan mencintai seseorang, sesama orang, maka para dewa akan senang karena para dewa kita meminta untuk menjaga apa yang beliau ciptakan. Dengan menyerang orang, menyakiti orang, memfitnah orang, sesungguhnya kita telah menciptakan permusuhan dengan saudara kita sendiri. Bisa dipahami nih kan? Ya sebentar, semua niki percaya tidak percaya, tangan kanan akan panas, tangan kiri akan dingin setelah mengikuti pewintenan. Namun setelah nikah, karena dia netralisasi, berharap idarane bisa segulut seluruh sebayan take paras-paras sarpananya bersama keluarga. Dia akan menurunkan ilmu pewintenan Semaratih, Ratuning Semaratih, bukan Semaratih, Ratuning Semaratih, agar bisa diri menjadi sumber dari segala sumber kerukunan bersama keluarga. Ya, jadikan diri adalah pemersatu ayah dan ibu, pemersatu suami dan istri, pemersatu kakak dan adik, pemersatu semua anak dan keluarga kita. Ingat, kehebatan kita hanya terlihat pada kerukunan diri sebagai manusia. Kehebatan manusia tidak terlihat oleh saktinya, karena sakti itu akan mendatangkan penyakit. Kalau tidak menyakiti diri sendiri, maka akan menyakiti orang lain.
Ya, orang yang mencari sakti berarti dia harus menghancurkan banyak orang. Orang yang menurunkan kasih sayang tak ada perbedaan di matanya. Benar nih, inilah ajaran ke-4 dan dasar sara yang harus dipahami. Jadi karena nih, sebentar lagi kita akan mengikuti Pawintanan Siwa Nataraja secara global. Dan siapapun yang mendengar, mau buka mata, mau tutup mata, akan reaksi pada diri. Yang terpenting Malibos, lukat. Pengelukatan akan menutup semua. Mendengar atau tidak, merasakan atau tidak, ya, reaksinya akan terjadi. Karena apa? Jika Tuhan turun seperti matahari, seperti sinar, tak perlu minta diterangi, akan terang. Karena dewa adalah di sinar. Ya, baterai adalah bakar gelombang energi. Kalau sudah ada gelombang energi listrik, maka lampunya akan nyala. Kalau tidak ada gelombang energi listrik, maka tidak akan nyala. Maka gelombang energi kalau datang, tubuh ini akan reaksi. Mau percaya, mau tidak, harus dibuktikan. Itulah kenapa Tiang menuntut Hidodani apa? Buktikan, jangan berteori. Dan Tiang menyatakan sangat tidak suka orang-orang berteori. Karena kita butuh faktual, kita butuh aktual, kita butuh kenyataan dalam hidup. Realisasi dalam hidup adalah bila rukun dan damai bersama keluarga, bila cinta kasih tubuh dalam diri dan orang lain. Itulah ciri-ciri orang berketuhanan yang baik dan benar. Bisa dipahami ini kan? Ampura Tiang menanamkan sugesti lebih tinggi, lebih dalam, lebih kuat kepada Hidodani. Karena sugesti Tiang bukan sekedar sugesti, tapi inilah kekuatan sastra yang akan masuk ke dalam jiwa, masuk dalam relung hati. Semoga terbentuk manusia yang berdaya guna bagi diri dan keluarga. Jangan terlalu berpikir tentang orang lain kalau diri belum menjadi baik. Jangan terlalu sibuk mengurusi orang lain kalau belum mampu mengurusi diri sendiri dan keluarga sendiri. Tapi sibukkanlah diri mengurus diri sendiri. Sibukkanlah diri mengurus anak dan istri. Sibukkanlah mencari nafkah untuk hidup. Karena nafkah hidup di atas segala-galanya. Berani tidak punya nafkah hidup, berarti pancaiatnya tidak berjalan. Makan, minum tidak akan berjalan. Anak sekolah tidak akan pernah bisa. Karena itu, pastikan hidup bekerja dan bekerja. Apapun itu, yang penting halal. Pastikan hidup berpikir dan belajar agar menjadi cerdas. Cerdaslah nomor 1 dalam hidup ini. Jika sudah dipahami, mari kita akan mulai proses pawintanan. Tangannya seperti ini, ya, tangannya seperti ini, taruh di atas lutut, ya, yang lainnya lurus, taruh di atas lutut. Kemudian konsentrasikan diri, tenangkan diri dengan jalan tarik napas pelan-pelan dari hidung, keluarkan pelan-pelan. Jika sebentar lelah, siapapun yang lelah, silakan bergerak. Kakinya boleh bergerak seperti apapun, tangannya pun boleh bergerak seperti apapun. Jika pegel, bergeraklah. Jika kaki lelah, bergeraklah. Karena gerakan tubuh Anda tidak bisa menuju Tuhan. Yang bisa menuju Tuhan adalah batinmu, hatimu, dan pikiranmu. Pastikan batinmu, hatimu, dan pikiranmu tenang. Tak ada artinya tubuh yang kaku, membeku seperti kayu. Kalau untuk membuat badannya kaku seperti batu, seperti kayu, tapi jiwanya tegang memikirkan itu. Jadi kalau lelah, relaksasikan agar pikiran kembali lagi fokus kepada Tuhan. Itulah cara yang benar kalau kita ingin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Ragamu sesuci apapun, perutmu ada kotoran yang tidak bisa menuju Tuhan. Ya, yang bisa menuju Tuhan adalah pikiranmu yang baik, ucapanmu yang baik, batinmu yang baik, dan nuranimu yang baik. Itulah yang menuju Tuhan. Jadi jangan goyah nuranimu, batinmu, pikiranmu. Karena apa? Kelelahan di tangan, kelelahan di kaki. Jika badan ini lelah, jangan paksakan, relaksasikan. Entah walaupun berdoa ini lalu berputar badannya, ya, atau mungkin lehernya, atau mungkin kakinya. Silakan gerakan. Itu tak ada hubungannya dengan batinnya. Gerakan batinnya tak terpengaruh oleh badannya. Oke, bisa paham nih, Kak? Kalau sudah paham, mari kita akan mulai. Kita masuk. Om Panceter Teman Om Hung Tirta Sanjiwani Hangawe Sutir Mara Raga Sarus Semasar Om Hung Tirta Kamandalu Kangsang Laruga na Papuk Taka Hupadrau Hamana Karo Pasmani Wesa Maniring Raga Saru Om Hung Tirta Kundali di mana diang senara sing bayi pramana hang lepasakan lalu sengkala ning usara amundrakan deti masarwa durgese sekanyeng kali kamu sakar bede ring Raga Saru Om Hung Tirta Muhammad Hang Kadasa malu sebel kandal putalu Hangawe Sutir Malu Raga Sara
Om Hong Tetra Pawitra Kanangun Sampurnaning Rombong Sang Bang Tang Tangting. Om Pratama sudah Dwitya sudah Tiga Rupat kami sudah Sudawarya sudah Kasuswata. Om Siwa Sada Siwa Om Siwa Amat Kaya Nama. Tangannya buka. Diusahakan di kanan bisa. Om Ampun Brahmo Wisnu Suara Sumut Mengalir Raja Sarang Om Brahmo Saraswati Dewi Semesar Orang Hati Aksara Daging Tuhan Brahmo Mudirin Dada dari Seorang Arama Om Wisnu Sedewi Semesar Orang Ampus Langsung Seperti Ebu dari Wisnu Dari Cakung dari Sebi Om Unama Om Iswaru Umadewi Semesar Om Iswaru Pancar Saru Tengah Jun dari depan dari Sadar Suara Budi Om Nama Om Ang Om Mang Brahmo Saraswati Wisnu Sedewi Iswaru Umadewi Moisi Sering Raga Santa Brahmo Saraswati Dewi Hati Wisnu Sedewi Ampus Agasari Iswaru Umadewi Papus Abir Om Poyonte Bayu Suci Sabdante Sabda Sidik Edokter Tidak Mati Om Kesamu-samu Kumayana. Tapi antara berlanjut dan tidak berlanjut. Berusaha mengatur napas Anda benar-benar bisa bertahan. Seputar Panca Pendawa dan Korawa. Keempat adalah seputar Pancersi dan Pancadewata. Keempat adalah seputar Saptersi, Sapta Parsika, Sapta Dewata. Keempat adalah seputar cinta kasih yang tanpa batas. Inilah yang tidak pernah menunjukkan cinta kasih dalam diri dan kepada sesama. Itulah yang sebetulnya Negara harus pahami nanti ke depan. Semoga hari ini bisa membawa hasil yang baik ke depan. Oke. Ya kan kau sesan gitu. Ayo lali ayo kita, ayo dia kita anggarkan guna paru pasir. Mematu agung, pikir agung, pasi agung, rencang pada jagat balik jagat Nusantara. Kita udah putih. Ajagakan salah kita sakit lima. Apaan kita sakti masuk kamu sini masih pengaruh masalah. Dua raja terus sekarang pada gini. Amalanku kita paling perwaning jagat balik. Andrus paling perwaning jagat Nusantara. Anggaru maksa dua raja terus sekarang pada gini. Teka anggaru maksa dua raja terus sekarang pada gini. Jagat balik jagat Nusantara. Anggarkan kita pemadu agung, pikir agung, pengasih agung. Ayo hana hanya kali angsa bro. Om Eka sudah Dwitya sudah Tritya Caturya Pantami sudah waris sudah agung. Makin mari sudah ibu depan paling ibu Rajapati mau sesa dari kota Karuna ang rumaksa lawang agung natar pelayanan suci ang rumaksa na lawang agung manusia pada ring madi pada ang rumaksa margi agung catus pada perluan demak balik karang artikel anggar mau sesa kita pangawaning baru nu sesa jagat pada om bang nama sesa ring jagat pada kita berdua dari kita panas pengawakan kita panas pati raja. Kalau tu malah kerja amalkan serbanan sabda lupa anu lupa dan doa amalkan sudah bumi jagat pertiwi. Mari sudah kita ibnu kuning dari kita berdal lembukannya. Warna kita anyu jagat natar buat pertiwi sakti. Anyu jagat bali sakti. Anyu jagat Nusantara. Sudah akan saya sering malaning jagat pertiwi sakti. Mau bisa kita amru maksud burung bukit tarugan sekalian. Sejebak jagat bali jagat Nusantara. Amalkan kita pemadu agung agung pengajaku. Panhana anjing kali kanan Allah sang Raja. Sudah bumi jagat pertiwi. Sudah kelesa jagat pada om tang nama. Pari sudah akhirnya perkati perpanca. Sila orang jagat buana.
Kita pada sepati raja. Mau isesa kita. Waktunya mansa dia Amerika Tribana sabda lalu alakan pada berada. Alakan sudah bumi jangan pertiwi. Mari sudah kita ikuti dan pengawakan ibadah sepati raja. Mau isesa kita di berdelangkir. Anyu jangan nantar buana pertiwi sakti. Anyu jangan nantar buana bali sakti. Jangan Nusantara. Anda duhin jangan pertiwi sakti jangan bali jangan Nusantara. Sudah klesa jangan pada. Sudah bumi jangan pertiwi. Om Anama. Mau saya amarkan pribadi sabda menata rubana sabda tala. Anglarkan saya sudah bumi jangan pertiwi. Mari sudah prakadi perpancan saya waktu ini jalan cakap sing nata rubana sabda tala. Mari sudah ibu do mancawana pawari ibu jasati memuti dari Durga mancawana sabda Durga murti. Maka sudah dari resang yang kelimanya. Mari sudah dasar malam sebal aning jangan pertiwi. Namun sampurna ning jangan pada. Paripurna ning jangan pertiwi. Om kasama sampur om ing.